Seperti kita bahas tadi ya, di industri film pun juga warna merah itu sangat kental ya. Nggak cuma tombol record ya. Bahkan Red Digital Cinema itu ya logonya merah, namanya juga merah kok, namanya juga red gitu ya. Even Netflix ya, warnanya merah gitu. Merah dengan background yang putih keabu-abuan gitu dan suara yang menantang ya. Dum-dum, Netflix kayak gitu. Dalam filmnya Stanley Kubrick ya, The Shining, itu banyak sekali desain produksi yang menggunakan warna merah ya. Ketika adegan kejar-kejaran di dalam hotel, ya itu juga warna merah. Itu kan merah itu kan menandakan bahaya. Merah itu menandakan adrenalin kayak gitu. Bahkan ada satu scene yang banjir darah gitu, keluar darah dari pintu der gitu di filmnya The Shining Stanley Kubrick ya. Nah kalau misalkan kita membahas seluruh warna kan karena kita udah bahas merah doang ya tadi ya. Kalau secara general warna-warna lain seperti apa sih? Ya seperti ini gambarnya ya. Kalau warna hitam itu kesannya jahat ya, hitam, Voldemort kayak gitu kan. Terus snap gitu kan, unhappy itu dia tuh nggak bahagia ya. Hitam itu tidak bahagia, hitam itu jahat, hitam itu gini ya. Kemudian white itu Gandalf itu the Gedre ya. Dumbledore ya, Dumbledore the white ya. White itu kan kesannya tuh cerah, suci ya, tidak berdosa ya. Kemudian kesannya tuh baik kayak gitu. Nah, itu kan ada kontras dalam desain si film itu juga. Kalau misalkan si Voldemort itu jahat, si Dumbledore itu ya baik gitu loh, protagonis gitu. Dan bahkan ada yang tidak menyangka juga si Snape itu ternyata karakter baik gitu loh. Karena kita dibawa secara psikologi gitu loh. Kita diajarin dari awal si orang Slytherin itu jahat gitu loh. Orang yang bajunya hitam kayak Snape itu jahat. Kalau yang putih-putih itu ya kayak Dumbledore itu baik gitu. Tapi ternyata di akhir-akhir cerita itu kita tahu gitu loh bahwa Snape itu ternyata baik coy. Sedih gitu kan. Nah itu psikologi kita dimainin sama film itu. Asam memang ya. Ya kemudian merah tuh ya cinta, excitement ya. Warna dari rose ya, warna mawar itu merah ya kan. Blue itu biru, sedih. Bahkan dalam bahasa Indonesia sendiri ya ada kata haru biru ya, sedih dan terharu, haru biru ya. Bahkan sampai diintegrasikan ke dalam bahasa ya. Biru ya, apalagi yang kegelap-gelapan itu secara general dia menggambarkan kesedihan. Oke. Selanjutnya ya ini ya, green, envy itu jealous ya, iri hati dan lain sebagainya itu hijau ya. Kemudian yellow itu kehangatan, energi. Kenapa kehangatan dan energi ya? Karena kita tuh menginterpretasikan warna kuning itu adalah warna matahari ya. Bahkan bunga yang warnanya kuning ya bunga matahari sebutannya. Kecuali bijinya sih ya. Bijinya nggak kuning, bunganya sih kuning gitu. Kalau misalkan kita gambar nih, misalkan kita masih kecil ya, rata-rata kalau kita menggambar itu kita gambar warna matahari ya, warnanya kuning gitu loh. Ada gunung hijau ya, kemudian tengahnya matahari warna kuning. Itu udah template banget gitu loh. Kemudian warna ungu itu ya warna misteri, warna janda, warna apa sih namanya, warna orang-orang bijak dan lain sebagainya itu warna ungu ya. Kemudian warna coklat kita untuk nambahin warna yang earthy ya, warna yang kalem, tetapi juga warna yang kuat juga gitu loh, warna earthy. Jadi warna coklat sendiri itu kalau bisa dibilang dia bukan warna yang langsung menunjukkan dia punya energi gitu. Beda sama warna merah ya. Warna merah langsung nunjukin kayak gitu. Langsung lihat nih gua kayak gitu. Kalau si coklat ya si brown itu enggak seperti itu. Tetapi dia punya kekuatan yang tersembunyi di dalamnya kayak gitu ya. Kemudian orange enthusiasm dan attention, kemudian pink itu romantis and kindness ya. Makanya beberapa film ya yang menggambarkan kasih sayang, menggambarkan cinta ya itu banyak yang menggunakan aksen-aksen pink ataupun magenta ya di dalam film tersebut ya. Contohnya film-film yang menggambarkan cinta di Paris kayak gitu, atau misalkan Grand Budapest Hotel ya kan, kecintaan antara pemilik hotel dengan lobby boy-nya ya. Makanya itu juga color gradingnya juga menggunakan warna pink ataupun magenta ya, termasuk desain produksinya juga. Kemudian ya, kalau misalkan kita udah bahas tadi ya, Snap itu hitam. Kemudian di adegan ini ketika si Snape memeluk Lily Potter ya,
itu kan adegan sedih gitu loh. Nah, ketika adegan sedih ini, maka kita tambahkan si Snape yang hitam, yang unhappy itu dengan warna yang biru, haru biru, men, kayak gitu ya. Makanya ada alasannya kenapa warnanya seperti ini. Makanya color grading itu kalau bisa dibilang ya memang harus punya motivasi gitu loh. Tidak hanya sekedar tempel loot. Jadi harus ada maksudnya. Buat apa sih color grading ini ditambahkan ke gambar, ya kan? Intinya sih color grading itu, kalau yang kita ngomong itu cinematic color grading adalah color grading yang ditujukan untuk membantu sebuah cerita, ya. Color grading cinematic. Nah, kemudian di My Stupid Boss ya, kita bisa lihat desain produksinya ya. Ini kan cerah gitu ya, kuning gitu. Kemudian ada warna hijau juga untuk complementary ya. Jadi filmnya itu memang energetik gitu loh, filmnya My Stupid Boss. Bahkan ada beberapa scene yang sangat konyol banget ya kan. Makanya My Stupid Boss tuh walaupun yang pertama dan yang kedua itu desain produksinya hampir sama gitu ya. Banyak aksen warna kuning dan warna hijau. Seperti yang kita udah bahas tadi ya, namanya color grading itu kan, yang cinematic itu adalah color grading yang mempunyai bagian dalam mensupport cerita ya, color grading sebagai bagian dari cerita ya. Nah, kalau misalkan ini ya, ini adalah salah satu project yang gua color grading. Judul filmnya adalah Percakapan Tiada Akhir ya. Ini direkturnya Khalik ya. Di sini gue sebagai editor dan colorist. Nah, ini kan filmnya sebenarnya banyak dialog yang bermajas gitu loh. Dialog yang bermajas dengan cerita yang suram. Tapi ini di cerita ini ya, ini scene-nya sore gitu. Sedangkan ini sebenarnya itu syutingnya siang gitu loh. Syutingnya siang dan kebetulan mendung ya. Gue bilang ya bisa. Kalau mendung mah masih bisa diatur. Tapi kalau misalkan mataharinya kelihatan, hard shadow itu akan sulit kalau misalkan dibikin sesuai dengan keinginan sutradara. Akhirnya si Khalik pokoknya ini ada warna sorenya gitu ya. Sore menuju maghrib ya. Jadi nggak terlalu warm, nggak terlalu cool kayak gitu. Ya kan kadang yang namanya penjelasan sutradara kayak gitu ya. Gue pengennya warm, tapi cool juga gitu loh. Tapi sedih juga gitu loh. Ya akhirnya gue bikin warnanya seperti ini ya. Jadi tidak ada warna yang sampai mantap ke highlight gitu ya. Sampai notok ke highlight gitu. Nggak ada yang terlalu terang gitu loh. Kemudian si warna gelapnya juga nggak terlalu gelap ya. Nggak sampai zero ya. Ini BTW gue dulu masih color gradingnya menggunakan Magic Bullet ya. Magic Bullet Suite. Ya kalau sekarang sih lebih suka di Lumetri kayak gitu ya. Nah, akhirnya ada beberapa aksen yang gue tambahin gitu ya. Yang pertama gue bikin ini tidak full kontras ya, tidak sampai cerahnya tidak cerah, gelapnya tidak gelap ya. BTW ini dibuat menggunakan Canon 5D. Kemudian gue kasih kesan warm di highlight dan midtone. Kemudian di shadownya itu gue kasih ke biru turquoise ya, turquoise blue gitu. Jadi warna apa sih? Dongker ya, warna dongker istilahnya. Warna dongker tapi ke agak ijo-ijoan sedikit gitu loh. Maka gambarnya seperti ini ya. Karena ini emang ceritanya rada suram juga sih dan penuh majas. Jadi seperti ini ya gambarnya. Ada rasa sorenya gitu, ada perasaan sebalnya, ada perasaan yang tidak terlalu mencolok ya, karena ini kan penuh majas gitu. Jadi gambarnya juga gue bikin low contrast. Karena yang namanya low contrast itu kan penggambaran secara eksplisit gitu loh, nggak implisit ya. Itu kalau gue terjemahinnya seperti itu ya. Tentu saja setiap colorist, setiap editor itu beda ya, beda taste-nya beda. Nah makanya di sini juga ya ini orang hamil ngerokok gitu ya ceritanya. Waduh, suram adegannya emang juga ya. Nah, ini juga yang gue kerjain tahun kemarin ya, teror ya. Nah, di film teror ini itu yang pertama kita tambahin itu adalah warna hijau ya. Green. Warna hijau itu kan warna yang mencerminkan ketidakpastian ya. Ketidakpastian, kemudian kekhawatiran, iri, dengki itu kan warna hijau gitu loh. Nah di adegan ini kan dia buka rumah nih. Ketika dia buka rumah tuh ada suatu kekhawatiran yang menghantui si aktor ini gitu, si pemain ini, si cewek ini. Nah makanya di color gradingnya dibikin seperti ini ya. BTW ini juga low key ya dan low contrast juga. Entah kenapa gue suka color gradingnya seperti itu ya. Tetapi gue juga ya kalau misalkan sutradaranya minta untuk bikin high contrast ya tentu saja gue ngikutin kemauan sutradara gitu. Tetapi secara taste gue sebagai colorist di sini ya
gue bikin gambarnya seperti ini ya, supaya menambahkan kesan lebih horor, lebih tidak pasti, lebih khawatir, lebih bingung orangnya kayak gitu. Kemudian di sini ada adegan malam juga, low key ya, kontrasnya juga ini cukup tinggi ya karena malam gitu ya. Ketika kita membuat kontras yang cukup tinggi di malam, tetapi ini dalam artian ini masih low key ya, low key tapi kontras gitu. Kenapa gue bikin warnanya seperti ini ya, dan luminance-nya seperti ini? Itu untuk menunjukkan beberapa detail doang yang boleh kita lihat ya, karena ini kan malam gitu ya. Artinya kan detail-detail lain tuh harus kita sembunyikan gitu loh. Nama juga malam ya. Kalau judulnya film ini thriller atau horor gitu kan, artinya apapun yang bersembunyi di balik bayangan itu akan membuat si aktornya itu ketakutan. Nah, kekhawatirannya itu muncul setelah color gradingnya seperti ini kayak gitu ya. Nah, BTW color grading seperti ini juga referensinya dari salah satu filmnya Joko Anwar juga sih. Banyak belajar dari film yang sudah ada ya. Namanya editor, colorist, atau apapun kalian sebutnya. Tentu saja harus banyak referensi ya. Jadi kita sebagai yang melakukan color grading itu ya tinggal interpretasiin aja kemauan dari sutradaranya. Kemudian ya, nanti di episode selanjutnya kita akan melakukan praktek color grading, tetapi hanya menggunakan RGB curve ya. Jadi stay tune. Oke, buat kalian yang ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Gue Khalil Latif, semoga bermanfaat dan terus berkarya.